Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Saksikan video ini sampai selesai agar tidak sampai gagal paham terhadap apa yang Mimin sampaikan. Serta jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Kita akan membuka logika sekuat-kuatnya. Jadi mendengarkan video ini sambil buka logika teman-teman semua. Yang pertama, pihak kepolisian masih memburu pelaku pelemparan terhadap bis ofisial Kediri yang terjadi di depan gapura Stadion Kanjuruhan saat selesai pertandingan antara Arema FC versus Persik Kediri pada 11 Mei lalu. Namun hingga kini pihak kepolisian masih menunggu informasi dari masyarakat terkait pelaku. Tidak ada upaya yang lebih nyata dilakukan pihak kepolisian sepertinya, karena sambil menunggu masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Intinya tidak fokus terhadap satu permasalahan yang bisa cepat diselesaikan demi segera mendapatkan kejelasan pasti untuk membersihkan nama Aremania dan mengangkat kembali harkat dan martabat sepak bola Malang Raya. Alih-alih gerak cepat dan melakukan segala sesuatunya dengan koordinir dengan jelas, namun pihak kepolisian masih menunggu informasi sebanyak-banyak dari masyarakat. Sedangkan ini sudah lewat berapa hari dari kejadian. Bukan itu yang akan Mimin bahas dalam video ini, tapi yang akan dibahas adalah logika berpikir saat selesai pertandingan. Sebanyak 2000 lebih personil keamanan beserta korlap lapangan yang ada di sana untuk pengamanan dibagi secara tim dan sudah disepakati bersama untuk pengamanan. Sekarang kita buka logikanya begini. Kenapa bisa? Itu kan masih di halaman depan dari Stadion Kanjuruhan. Banyak orang. Itu juga direkam dari dalam bis mengenai kejadiannya. Dilempar. Kenapa tidak langsung turun? Atau kenapa tidak diikuti dengan pengamanan yang di belakangnya itu langsung menyergap pelaku yang masih ada di lokasi? Atau memang lokasi itu jangan-jangan tidak dijaga? Berarti ada yang menyalahi SOP untuk pengamanan ini, tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Ini pernah terjadi di kasus Kanjuruhan lalu. Kenapa harus terulang? Katanya sudah memenuhi standar pengamanan. Namun ini buktinya. Pelaku yang jelas-jelas ada di situ tidak bisa tertangkap. Padahal seharusnya jika itu memang ada pihak kepolisian yang berjaga di sana ataupun satuan pengaman yang lain, harusnya bisa langsung meringkus apa yang ada di sana. Padahal itu kan busnya, kalau kita lihat itu kan dikawal oleh patwal depan belakang, juga ada pembagian pengamanan di zona 4. Kenapa bisa lolos? Dan kenapa sekarang polisi malah kebingungan mencari informasi ke masyarakat, menunggu laporan dari masyarakat? Apakah mereka tidak bisa bekerja sendiri? Lantas untuk apa digaji jika seperti itu? Mana katanya yang intelnya sampai banyak, yang bisa menyamar jadi ini jadi itu, mengumpulkan informasi? Mana? Kalau maling ini maling itu lekas ketemu, pengedar narkoba cepat ketangkap. Masalah kecil begini kapan bisanya? Tapi mau gimana lagi, pihak kepolisian kalau nggak dibayar di depan 2 miliar gitu nggak mungkin jalan dia. Ya memang seperti itulah pihak kepolisian. Kita harus tahu dan harus paham, masyarakat juga harus pinter. Apakah ada skenario yang akan terjadi di balik semua ini? Atau menunggu kemarahan publik Indonesia? Nama Arema FC sudah jelek, nama Aremania sudah diinjak-injak oleh supporter lain dengan kejadian seperti ini. Tapi kita harus hadapi dengan tenang. Ada baiknya kita bantu saja Bapak polisi yang terhormat itu agar cepat bisa menemukan pelaku yang sebenar-benarnya.
bukan pelaku boneka yang nantinya tiba-tiba dimunculkan sebagai pelaku padahal pelakunya masih bebas. Itu yang sering terjadi. Maaf jika perkataan ini menyinggung pihak kepolisian, tapi memang itu yang terjadi. Peristiwa dari Kanjuruhan sendiri juga ulah oknum bapak kan? Jadi kenapa kita harus menutupinya lagi? Yang selalu dikambingin taukam adalah manajemen Arema FC dan supporter itu sendiri. Memang kita akui supporter memang harus dibina, dan itu sudah kami lakukan. Atau bisa saja yang melempar bis itu memang bukan murni dari supporter Aremania atau dari supporter Arema FC. Atau mungkin mereka bisa saja memang sudah disiapkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, jika itu benar terjadi, konspirasi macam apa lagi yang akan dihadapkan ke publik dengan kejadian seperti ini? Ini mohon maaf sekali, Bapak Kepolisian. Kira-kira SOP yang Anda jalankan apa sudah berjalan? Apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan dalam pertandingan? Ataukah memang hanya sebatas pasukan yang berbaris, tanpa arahan, yang penting kumpul, kelihatan banyak, tapi nol pekerjaannya? Silakan share video ini sebanyak-banyaknya jika teman-teman peduli terhadap apa yang terjadi. Dan mohon maaf Pak Polisi, ini bukan menyerang secara pribadi, tapi yang diserang adalah kebijakannya. Tolong dibedakan itu ya. Terima kasih yang telah menyaksikan sampai akhir. Silakan tulis atensi kalian di kolom komentar. Kira-kira seperti apakah yang akan terjadi ke depannya jika masalah sekecil ini saja tidak bisa diselesaikan dengan cepat? Apakah perlu Aremania sendiri yang melakukan pencarian terhadap pelaku? Nanti dibilang di luar dari ranah hukum. Sedangkan di ranah hukum sendiri ada penegak hukum yang harus menjalankan tindakan itu tanpa harus menunggu pemberitaan atau pemberitahuan dari masyarakat sipil. Itu yang harusnya dilakukan. Belum lagi Arema FC sepertinya akan segera kekurangan finansial, mengingat pada pekan ke-31 saja dendanya 50 juta. Nanti di pekan ke-32 berapa ratus juta yang akan dikeluarkan oleh manajemen Arema FC untuk sang kapten yang dianggap sengaja memukul dari Z Valente sehingga berdampak kartu merah langsung. Dan mengenai kejadian pelemparan bus ini pasti akan ada dendanya. PSSI lagi butuh duit, jadi keluarkanlah semua komisi disiplin itu untuk merampok uang-uang yang ada di klub, biar mereka bisa bayar FIFA, karena juga kena denda oleh FIFA sebesar kurang lebih 400 jutaan. Jadi seperti itu. Silakan bagi yang suka ke video ini, tekan tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tulis atensi kalian di kolom komentar.